Sebuah masjid bersejarah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, masih berdiri kokoh meski telah berusia hampir 2 abad. Masjid Baitur Rahman yang berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah ini dibangun oleh salah satu pengikut setia Pangeran Diponegoro setelah perang melawan kolonial Belanda. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menyimpan jejak sejarah perjuangan dan dakwah Islam di wilayah Kediri. Inilah Masjid Baitur Rahman yang berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Masjid berusia hampir 2 abad ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang penyebaran Islam di wilayah Kediri bagian timur. Masjid Baitur Rahman dibangun sekitar tahun 1830-an oleh Kiai Abdurrahman, salah satu senopati dari Pangeran Diponegoro yang berhasil selamat dari kejaran tentara kolonial Belanda. Setelah tiba di wilayah ini, Kiai Abdurrahman kemudian mendirikan masjid sebagai pusat dakwah dan penyebaran Islam. Salah satu keunikan Masjid Baitur Rahman terletak pada ornamen lafal lillah yang terlihat di hampir setiap sudut bangunan. Lafal tersebut berbentuk lingkaran dan dapat ditemukan pada dinding, pintu, mimbar, tiang penyangga, hingga kayu penopang atap masjid. Ornamen lillah ini bukan sekadar hiasan, melainkan simbol ajaran tarekat Naqsyabandiyah yang ditekankan oleh para pendahulunya. Nilai keikhlasan dalam beribadah menjadi pesan utama yang diwariskan melalui simbol tersebut. Meski telah berusia hampir 2 abad, Masjid Baitur Rahman masih terawat dengan baik. Struktur utama bangunan tetap dipertahankan dengan hanya sedikit renovasi pada beberapa bagian. Perubahan terjadi pada penggantian genteng atap menjadi asbes, serta penambahan ubin lantai yang dilakukan pada era 1980-an. Namun secara keseluruhan, bentuk asli masjid tetap dijaga. Masjid Baitur Rahman tak hanya menjadi simbol sejarah, namun juga pengingat akan nilai keikhlasan dan spiritualitas dalam beribadah. Itu di zaman perang Diponegoro ya, waktu Pangeran Diponegoro ditangkap, itu lalu prajuritnya kocar-kacir. Nah, diantaranya itu, diantara prajuritnya ada salah satunya yang datang ke sini, ya kebetulan kakek saya, yang Abdurrahman, yang datang ke sini. Waktu itu dulu masih kosong ya, nggak ada apa-apa, ini masih hutan, cuman nggak ada pohonnya yang besar, cuman ada alang-alang kalau orang bilang itu. Terus mendirikan masjid di sini, berkeluarga di sini.
untuk ya dakwah lah, menyiarkan agama Islam karena dia beragama Islam. Nah, selain berdiri ya dari beliau kan datang dari Jawa Tengah. Nah, akhirnya banyak mungkin saudara atau tetangga yang kenal dengan beliaunya, ada yang datang ke sini, mondok ke sini, sampai anak-anaknya mondok ke sini. Setelah beberapa waktu kakek Abdurrahman nggak mau ngaji gitu, berubah haluannya menjadi ini dijadikan masjid Thoreko, sehingga anak-anak santrinya disuruh ngaji ke Pondok Mendo Paris. Sampai sekarang ini masjidnya istilahnya kalau orang Jawa bilang masjid suluan, Thoreka Anak Saban. Ya ada pelajaran syariat ya sekedar gitu aja, tapi inti daripada masjidnya adalah masjid suluk, masjid Thoreka. Kalau masjid ini dibangun oleh Abdurrahman sudah tahun berapa? Nah kalau masjid ini kali ini sebenarnya udah kedua, jadi waktu itu tidak seperti ini ada generasi kedua ya, Khalil yang membangun, ini anak laki-lakinya yang keempat kalau nggak salah, keempat di tahun sekitaran tahun 1925an ini dibangun seperti ini. Kalau dulunya awalnya tahun berapa? Kalau Abdurrahman ke sini bangun pertama kali sejak tahun berapa? ya setelah itu kisaran kalau secara perinci tahunnya kurang jelas, tapi ya antara itu 1800 berapa gitu setelah dia perang di Ponorogo itu. Lebih dari sekadar bangunan tua, Masjid Baitur Rahman adalah saksi perjalanan dakwah, perjuangan, serta warisan nilai-nilai Islam yang terus hidup hingga kini.